Halo, santri miskin masih ngajar ngaji di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita napas, memberi kita kesempatan, dan mempertemukan kita kembali dalam kisah yang bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk absen daerah di kolom komentar. Dari mana saja yang sedang menyimak kisah ini? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan yang sedang merantau di luar negeri. Mari kita saling sapa, saling mendoakan, karena siapa tahu doa dari orang yang tidak kita kenal justru menjadi jalan pertolongan Allah untuk hidup kita. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Untuk sahabat yang sudah lebih dulu subscribe, semoga Allah lapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijaga keluarganya, ditenangkan hatinya, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah. Amin. Hari itu, sebuah pesantren tua kembali ramai. Spanduk sederhana terbentang di depan aula, reuni alumni. Kursi-kursi plastik disusun rapi, meja konsumsi penuh hidangan. Suasana hangat, tapi juga terasa berbeda. Ini bukan lagi tentang hafalan, ngaji malam, atau hukuman pelanggaran. Ini tentang hidup setelah keluar dari pesantren. Satu persatu alumni datang. Ada yang turun dari mobil bagus, ada yang datang dengan kemeja rapi dan jam mahal. Obrolan pun mengalir cepat, seolah semua berlomba membuktikan satu hal, siapa yang paling jadi orang. Aku sekarang buka usaha, aku kerja di kota, aku sudah keluar negeri. Tawa pecah, cerita sukses berseliweran. Tanpa sadar, reuni berubah menjadi ajang pamer pencapaian. Di tengah keramaian itu, seorang santri datang paling akhir. Tidak ada yang menyambut dengan sorak, bahkan sebagian hampir tidak menyadari kehadirannya. Ia berdiri sebentar di depan aula, memastikan sepatunya bersih, lalu masuk dengan langkah pelan. Bajunya sederhana, tidak baru, tidak mencolok. Wajahnya tenang seperti dulu. Ia masih santri yang sama, pendiam, jarang bicara, dan selalu memilih duduk di belakang saat mondok dulu. Beberapa mata melirik, ada yang berbisik pelan, ada yang tersenyum kecil, bukan senyum ramah. Dia datang juga ya? Masih gitu-gitu aja ya? Santri itu mendengar, tapi pura-pura tidak. Ia memilih duduk di kursi paling pinggir. Tidak ikut obrolan, tidak menyela cerita siapapun. Ia hanya menyimak. Saat acara dimulai, panitia meminta semua alumni memperkenalkan diri satu persatu. Nama, pekerjaan, dan kesibukan sekarang. Suasana makin riuh. Tepuk tangan sering terdengar, terutama ketika seseorang menyebut jabatan atau usaha besar. Giliran santri sederhana itu hampir tiba. Beberapa alumni saling pandang, lalu tertawa kecil. Paling jawabannya pendek, celetuk seseorang dengan nada bercanda. Santri itu menunduk. Tangannya terlipat di pangkuan. Ekspresinya tidak berubah. Tidak gugup, tidak juga bangga. Seolah ia sudah siap. Bukan untuk dipuji, tapi untuk diuji. Dan disinilah cerita ini benar-benar dimulai. Karena yang akan terjadi di reuni ini tidak berakhir dengan tawa, melainkan dengan malu yang tidak pernah mereka duga. Suasana aula makin riuh setelah sesi perkenalan dimulai. Satu persatu alumni maju ke depan, menyebutkan nama, lalu menyebutkan apa yang kini mereka jalani. Setiap jawaban yang terdengar, wah, langsung disambut tepuk tangan, anggukan, bahkan sorakan acil. Aku sekarang kerja di perusahaan besar. Aku buka usaha sendiri. Aku sering keluar kota, urusan proyek. Semakin lama, kalimat-kalimat itu terdengar seperti pengumuman keberhasilan, bukan sekedar perkenalan. Beberapa alumni yang duduk di barisan depan mulai saling membandingkan, saling menyela,
bahkan tertawa lebih keras dari yang seharusnya. Santri sederhana itu masih duduk di kursinya, posisi paling pinggir. Tangannya tetap terlipat di pangkuan. Matanya sesekali menatap lantai, sesekali menatap ke arah depan. Tidak ada raut iri, tidak juga minder. Hanya tenang, seperti orang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Giliran demi giliran berlalu, hingga akhirnya panitia menyebut namanya. Ia berdiri pelan, langkahnya ringan, tapi seluruh ruangan terasa menoleh ke arahnya. Ada yang menatap penasaran, ada yang sudah tersenyum miring, seolah bisa menebak apa yang akan ia katakan. "Silahkan," kata panitia singkat. Santri itu mengambil mikrofon, tidak lama, tidak bertele-tele. "Nama saya," ia menyebutkan namanya dengan suara pelan tapi jelas. "Sekarang saya mengajar ngaji di kampung." Hening. Bukan hening khusyuk, tapi hening yang canggung. Seperti ruangan yang tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Lalu terdengar tawa kecil. 1, 2. Disusul bisikan yang tidak lagi terlalu disembunyikan. "Ngajar ngaji aja. Masih di situ-situ aja berarti. Dari dulu emang pendiam." Santri itu tersenyum tipis. Bukan senyum terpaksa. Lebih seperti senyum orang yang sudah sering mendengar kalimat serupa. Ia mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke kursinya. Di sepanjang sesi berikutnya, ia menjadi bahan candaan ringan. Tidak ada yang secara terang-terangan menghina, tapi kalimat-kalimat kecil itu cukup untuk menusuk. Nanti kalau ada yang mau belajar ngaji, panggil dia aja. Gratis kan?" Tawa kembali pecah. Yang menarik, santri itu tidak pernah membalas. Tidak sekalipun ia mencoba menjelaskan hidupnya. Ia tidak berkata bahwa ia mengurus beasiswa. Tidak mengatakan bahwa ia menghabiskan waktunya di desa-desa terpencil. Tidak juga menyebutkan betapa banyak orang yang hidupnya berubah karena perannya. Ia memilih diam. Namun, ada satu hal kecil yang mulai terlihat, meski belum disadari banyak orang. Setiap kali panitia kebingungan soal teknis acara, mereka justru mendekat ke santri itu, bertanya pelan, meminta pendapat. Dan setiap kali itu terjadi, santri itu menjawab singkat, tepat, dan membantu tanpa menarik perhatian. Beberapa alumni mulai memperhatikan keanehan kecil itu. Mengapa panitia tampak lebih hormat kepadanya? Mengapa pengasuh pesantren beberapa kali menepuk pundaknya sambil tersenyum hangat? Tapi rasa penasaran itu segera tenggelam oleh obrolan lain, oleh cerita sukses lain. Oleh tawa yang masih merasa lebih tinggi. Santri itu kembali duduk tenang. Dalam hatinya, tidak ada rencana untuk membuktikan apapun. Ia datang ke reuni hanya untuk satu hal, silaturahmi, bukan pengakuan. Ia tidak tahu, dan mereka juga belum tahu, bahwa semua tawa di ruangan itu sedang menuju satu titik balik. Titik di mana tidak ada lagi yang ingin tertawa. Acara berlanjut seperti tidak terjadi apa-apa. Makanan mulai dibagikan, minuman diedarkan, dan obrolan kembali riuh. Namun suasananya sudah sedikit berubah. Tawa masih terdengar, tapi tidak sekeras sebelumnya. Beberapa alumni mulai melirik ke arah santri sederhana itu, bukan lagi dengan ejekan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang belum berani mereka akui. Di meja konsumsi, beberapa alumni berdiri sambil makan. Obrolan mereka masih soal pekerjaan, soal relasi, soal uang. Tapi sesekali, nama santri itu kembali disebut, kali ini dengan nada setengah bercanda. "Ngajar ngaji tuh capek nggak sih? Pasti hidupnya sederhana banget ya." Tawa kecil menyusul. Santri itu kebetulan lewat di dekat mereka. Ia menunduk sedikit, mengucap salam singkat, lalu mengambil minum. Tidak ada raut marah, tidak ada wajah tersinggung. Justru ketenangannya membuat suasana terasa janggal. Di sudut ruangan, panitia terlihat mondar-mandir. Seorang panitia mendekati pengasuh pesantren, berbicara pelan. Pengasuh itu mengangguk, lalu menoleh ke arah santri sederhana itu. Tatapannya lama, penuh makna. Ia tersenyum kecil, lalu kembali berbincang dengan panitia. Santri itu memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu sesuatu sedang dipersiapkan, tapi tidak bertanya. Ia terbiasa berada di balik layar. Datang, membantu, lalu menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, MC kembali ke depan. Mikrofon dipegang dengan dua tangan, suaranya sedikit lebih serius dari sebelumnya. "Mohon perhatian sebentar," katanya. "Sebelum acara ditutup, kami ingin menyampaikan laporan singkat kegiatan alumni." Beberapa alumni masih sibuk mengunyah.
ada yang tetap mengobrol. Tapi layar proyektor di depan mulai menyala, memaksa perhatian perlahan berkumpul. Slide pertama muncul. Judulnya sederhana, Program Sosial Alumni Pesantren. MC mulai menjelaskan tentang beasiswa santri kurang mampu, tentang bantuan biaya mondok, tentang pendampingan anak-anak desa agar tidak putus sekolah, tentang kegiatan yang berjalan bukan 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Awalnya alumni mendengarkan sambil lalu, sampai angka-angka mulai muncul. Jumlah penerima manfaat, jumlah daerah dampingan, lama program berjalan. Beberapa wajah mulai berubah. Ini siapa yang ngurus? Terdengar suara pelan dari barisan tengah. MC belum menjawab. Ia lanjut ke slide berikutnya, lalu berikutnya lagi. Setiap slide memperlihatkan kesinambungan, konsistensi, dan kerja yang tidak kecil. Di barisan belakang, santri itu duduk diam, pandangannya lurus ke depan. Ia tidak menunduk, tidak juga menatap siapapun, seolah apa yang ditampilkan di layar bukan tentang dirinya. MC menarik napas, lalu berkata, "Program ini tidak berjalan karena banyak orang, tapi karena satu orang yang bersedia konsisten." Ruangan mulai benar-benar sunyi. Selama ini, lanjut MC, orangnya menolak disebutkan, tapi hari ini, kami diminta oleh pengasuh pesantren untuk menyampaikannya. Beberapa alumni mulai menegakkan badan. Ada yang menurunkan gelas, ada yang berhenti mengunyah. Nama itu muncul di layar. Nama santri sederhana itu. Tidak diberi gelar, tidak ditambah jabatan. Hanya nama. Polos, tegas. Sejenak tidak ada suara apapun. Bahkan napas terasa berat. Beberapa alumni spontan menoleh ke arahnya. Ada yang terkejut, ada yang mematung. Ada yang menelan ludah, lalu menunduk. MC melanjutkan dengan suara tenang. Beliau menjadi penghubung lapangan, pengelola, dan pendamping utama. Dari awal sampai sekarang. Tanpa honor, tanpa publikasi. Santri itu tetap duduk, tidak berdiri, tidak mengangkat tangan, tidak tersenyum. Wajahnya sama seperti sejak awal acara. Seseorang berbisik lirih. Jadi selama ini. Yang lain tidak melanjutkan kalimat itu. Tawa yang tadi terdengar kini hilang sepenuhnya. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada yang ingin menambah suara. Di momen itu tidak ada yang merasa menang. Yang ada hanya perasaan aneh di dada masing-masing. Perasaan bahwa mereka baru saja menertawakan sesuatu yang tidak mereka pahami. Acara ditutup dengan doa singkat. Orang-orang mulai berdiri, bersalaman, dan bersiap pulang. Tapi suasananya berbeda. Lebih pelan, lebih tertunduk. Beberapa alumni mendekati santri itu. Tidak dengan senyum lebar, tidak dengan tepuk tangan. Hanya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. "Maaf," kata salah satu dari mereka pelan. "Baru ngerti sekarang," kata yang lain. Santri itu menjawab singkat, "Tidak apa-apa." Ia pamit lebih dulu, melangkah keluar aula dengan cara yang sama saat ia masuk. Pelan, sederhana, tanpa sorotan. Namun reuni itu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mereka bawa pulang dengan mudah. Rasa malu yang tidak diucapkan, dan kesadaran bahwa hidup tidak selalu perlu terlihat untuk menjadi bermakna. Setelah santri itu melangkah keluar aula, suasana di dalam ruangan tidak langsung kembali normal. Orang-orang masih berdiri, tapi tidak benar-benar bergerak. Obrolan terputus di tengah kalimat. Tangan-tangan yang tadinya sigap menyalami, kini ragu-ragu untuk diulurkan. Beberapa alumni saling pandang. Tidak ada yang berani memulai tawa. Bahkan yang biasanya paling ramai, kini hanya menghela napas panjang. Seseorang duduk kembali ke kursinya, menatap layar yang sudah mati, seolah masih melihat nama yang tadi terpampang jelas. Nama yang sejak awal ada di ruangan itu, tapi tidak pernah benar-benar mereka lihat. Berarti selama ini, ucap seorang alumni pelan, lalu terdiam. Kalimat itu tidak dilanjutkan, karena semua tahu kelanjutannya. Di sudut ruangan, pengasuh pesantren berdiri dengan tangan di belakang. Wajahnya tenang. Ia tidak tersenyum puas, tidak juga menunjukkan ekspresi bangga berlebihan.
seolah apa yang baru terjadi bukan kejutan, melainkan sesuatu yang memang akan datang pada waktunya. Beberapa alumni memberanikan diri mendekatinya. "Abah, kenapa baru sekarang kami tahu?" tanya salah satu dari mereka. Pengasuh itu menjawab singkat, "Karena dulu kalian tidak bertanya." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari penjelasan panjang manapun. Di luar aula, santri itu berjalan menyusuri halaman pesantren. Langkahnya tetap sama, tidak lebih cepat, tidak juga lebih ringan. Ia berhenti sebentar di depan bangunan lama tempat dulu ia sering mengaji malam-malam. Kenangan itu lewat begitu saja di benaknya, tanpa penyesalan. Ia tidak merasa perlu kembali ke aula, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, reuni sudah selesai sejak ia menyalami pengasuh pesantren dan pamit dengan sopan. Sementara itu, di dalam aula, beberapa alumni mulai membereskan kursi. Bukan karena diminta, tapi karena ingin melakukan sesuatu. Apapun, asal tidak hanya berdiri dengan rasa yang mengganjal di dada. Satu persatu, mereka mulai mengingat kembali masa mondok. Siapa yang dulu sering membantu tanpa bicara? Siapa yang rela diminta tolong? Siapa yang tidak pernah protes saat dapat tugas paling berat? Semua potongan itu kini tersusun rapi, membentuk gambaran yang selama ini mereka abaikan. "Dia memang dari dulu begitu," gumam seseorang. "Kita aja yang sibuk sama diri sendiri." Menjelang sore, aula mulai kosong. Alumni pulang dengan cara yang berbeda dari saat mereka datang. Tidak ada foto bersama yang heboh, tidak ada rencana ngopi lanjutan. Yang ada hanya perjalanan pulang yang sunyi, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Beberapa hari setelah reuni, grup alumni yang biasanya ramai dengan candaan berubah sepi. Tidak ada yang mengirim meme, tidak ada yang memamerkan pencapaian. Yang muncul justru pesan-pesan pendek. "Teman-teman, soal program sosial itu, ada yang mau ikut bantu? Kita bisa mulai dari yang kecil." Nama santri itu tidak disebut, tapi semua tahu arah obrolan itu mengarah ke satu titik yang sama. Di sebuah kampung kecil, santri itu kembali ke rutinitasnya. Mengajar ngaji sore hari, mendampingi anak-anak belajar, menyusun laporan sederhana di buku tulis. Tidak ada perubahan drastis dalam hidupnya. Tidak ada penghargaan, tidak ada sorotan. Namun satu hal berubah pelan-pelan, tanpa ia sadari. Bantuan mulai datang tepat waktu. Relawan baru mulai berdatangan. Beberapa alumni yang dulu tertawa, kini memilih bekerja diam-diam. Belajar mengikuti caranya. Bekerja tanpa suara. Dan disitulah rasa malu itu benar-benar menemukan tempatnya. Bukan dalam ucapan maaf panjang, bukan dalam pengakuan terbuka, melainkan dalam usaha menebus penilaian yang dulu terlalu cepat. Hari-hari berlalu setelah reuni itu, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tidak ada berita besar, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada klarifikasi di grup alumni tentang siapa yang benar atau salah. Justru keheninganlah yang bekerja pelan mengendap di hati masing-masing. Beberapa alumni mulai datang ke pesantren, bukan saat acara besar, tapi di hari-hari biasa. Ada yang datang sendiri, ada yang diam-diam. Mereka duduk di serambi, menunggu, lalu membantu apa yang bisa dibantu. Tidak banyak bicara, tidak bertanya macam-macam. Pengasuh pesantren memperhatikan semua itu tanpa komentar. Ia hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa pelajaran paling mahal memang tidak pernah disampaikan lewat ceramah. Santri itu sendiri tidak berubah. Ia tetap bangun pagi, tetap mengajar, tetap mencatat kebutuhan anak-anak dampingan di buku lusuhnya. Ia tidak pernah membahas reuni, tidak pernah menyinggung tawa, ejekan, atau rasa malu siapapun. Seolah peristiwa itu sudah selesai begitu saja. Suatu sore, saat ia duduk di serambi pesantren, seorang alumni yang dulu paling keras tertawa menghampirinya. Wajahnya kini berbeda, tidak ada lagi nada bercanda, tidak ada senyum berlebihan. Kemarin waktu reuni, ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Kami keliru." Santri itu mengangkat pandangannya, tidak terkejut, tidak tersinggung, hanya mendengarkan. "Kami sibuk membandingkan hidup," lanjut alumni itu pelan. "Sampai lupa, hidup tidak selalu untuk ditunjukkan." Santri itu mengangguk kecil,
Semua orang punya waktunya sendiri. Jawabnya singkat. Tidak ada dialog panjang setelah itu. Alumni tersebut duduk sebentar, lalu pamit. Tapi ia pulang membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Kesadaran bahwa tidak semua keberhasilan perlu panggung. Beberapa bulan kemudian, program sosial alumni berjalan lebih rapi. Bukan karena satu orang, tapi karena banyak yang mulai belajar diam. Nama santri itu tetap tidak dipajang, tetap tidak disebut. Dan ia sendiri tidak pernah memintanya. Jika ada yang bertanya siapa yang memulai semua ini, jawabannya selalu sama. Sudah lama berjalan. Dan mungkin disitulah letak akhir cerita ini. Bukan saat nama santri itu muncul di layar, bukan saat tawa berubah menjadi hening, melainkan saat orang-orang pulang ke rumah masing-masing, membawa satu pelajaran yang tidak bisa dibagikan lewat cerita singkat. Bahwa meremehkan orang yang diam adalah kesalahan paling mudah, dan menilai hidup dari permukaan adalah kekeliruan paling mahal. Santri itu tetap miskin di mata sebagian orang, tetap sederhana, tetap tidak mencolok. Namun bagi mereka yang pernah tertawa di reuni itu, ia akan selalu diingat sebagai orang yang tidak membalas ejekan dengan kata-kata, melainkan dengan kehidupan yang bekerja dalam diam. Dan rasa malu itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah reuni itu, kehidupan pesantren terlihat sama dari luar. Tidak ada spanduk baru, tidak ada kegiatan besar. Namun bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Setiap sore, setelah anak-anak selesai mengaji, santri itu tidak lagi sendirian membereskan tikar. Kadang ada satu orang alumni yang membantu melipat sajadah, kadang dua orang ikut menyapu halaman. Mereka tidak banyak bicara, bahkan seringkali hanya saling mengangguk. Santri itu tidak pernah bertanya kenapa mereka datang. Ia juga tidak pernah menyebut reuni, seolah semua itu tidak penting untuk diungkit. Yang penting, pekerjaan hari itu selesai. Suatu hari seorang alumni datang membawa map coklat. Wajahnya ragu-ragu, seperti orang yang sedang membawa niat tapi takut keliru. "Aku cuma mau titip ini," katanya sambil menyerahkan map itu. "Bukan atas namaku." Santri itu membuka map tersebut. Isinya daftar kebutuhan santri kecil di desa sebelah. Lengkap, rinci, bahkan sudah disertai jadwal pendampingan. "Kamu sudah survei?" tanya santri itu. Alumni tersebut mengangguk. "Aku ikut caramu, datang diam-diam." Santri itu menutup map, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih." Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan. Tapi alumni itu pulang dengan wajah lebih ringan dari saat datang. Di sisi lain, ada juga alumni yang belum sanggup datang. Mereka hanya mengamati dari jauh. Di grup pesantren, mereka membaca laporan-laporan kecil yang dibagikan singkat, tanpa foto wajah. Tanpa nama besar, hanya data dan kebutuhan. Dan justru itulah yang membuat mereka gelisah. Karena semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa selama ini mereka salah arah. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sibuk ingin terlihat. Santri itu tetap hidup dengan batas yang sama. Rumahnya sederhana, pakaiannya itu-itu saja. Ia masih naik kendaraan umum jika harus ke desa lain. Tidak ada perubahan yang bisa dibanggakan secara kasat mata. Namun satu hal mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi sendirian memikul beban. Suatu malam setelah semua kegiatan selesai, ia duduk di serambi pesantren bersama pengasuh. Angin pelan berembus. Lampu temaram. "Abah tidak berniat mempermalukan mereka waktu itu," kata pengasuh pelan. Santri itu mengangguk. "Saya tahu." "Kebenaran memang tidak perlu diumumkan," lanjut pengasuh. "Cukup dibiarkan bertemu waktunya." Santri itu diam. Ia memahami maksudnya. Rasa malu yang datang tanpa dimarahi, jauh lebih lama tinggal di hati. Di kejauhan terdengar suara tawa anak-anak santri kecil. Mereka tidak tahu apa-apa tentang reuni, ejekan, atau rasa malu orang dewasa. Mereka hanya tahu satu hal.
ada orang-orang yang datang membantu tanpa banyak bicara. Dan mungkin disitulah cerita ini bergerak ke tahap berikutnya. Bukan lagi tentang santri yang ditertawakan, melainkan tentang orang-orang yang belajar menata ulang cara memandang hidup. Perubahan itu tidak datang serempak. Ada yang cepat menyesuaikan diri, ada pula yang masih tertahan oleh gengsi. Beberapa alumni masih datang ke pesantren hanya untuk duduk sebentar, lalu pulang. Mereka belum berani terlibat, tapi juga tidak lagi berani mencibir. Dia menjadi pilihan paling aman. Santri itu memahami semuanya. Ia tidak pernah memaksa. Ia tahu tidak semua orang siap berubah sekaligus. Bahkan untuk mengakui kesalahan saja, sebagian orang membutuhkan waktu yang panjang. Suatu pagi, seorang ibu datang ke pesantren membawa anaknya. Wajahnya cemas. Tangannya menggenggam bahu sang anak erat-erat. "Saya dengar di sini bisa bantu anak-anak yang hampir putus sekolah," katanya lirih. Santri itu mengangguk. Ia mempersilahkan ibu itu duduk, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Tentang suami yang sakit, tentang biaya sekolah yang tertunggak, tentang anak yang mulai malas belajar karena merasa tidak punya harapan. Tidak ada janji besar yang diucapkan santri itu. Ia hanya mencatat, lalu berkata pelan, "Kita usahakan bersama." Sore harinya, ia membuka map coklat yang dulu dititipkan alumni. Ia menambahkan satu nama lagi ke daftar. Tidak lama setelah itu, pesan singkat masuk ke ponselnya. "Kalau ada tambahan anak, kabari." Pesan itu singkat, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Tapi santri itu tahu siapa pengirimnya. Ia membalas singkat pula, "Siap." Hari demi hari, jaringan kecil itu mulai terbentuk. Tidak resmi, tidak berstruktur, tapi nyata. Alumni yang dulu saling pamer, kini belajar berbagi peran. Ada yang menyumbang biaya, ada yang mengantar buku, ada yang membantu les pelajaran. Menariknya, tidak satupun dari mereka meminta disebut. Seolah mereka semua belajar dari satu teladan yang sama, bekerja tanpa suara. Suatu malam, grup alumni kembali aktif. Bukan dengan foto, tapi dengan pertanyaan. "Kalau kami mau turun langsung, mulai dari mana? Apa yang paling dibutuhkan sekarang?" Santri itu membaca pesan-pesan itu dengan tenang. Ia menjawab seperlunya, tidak panjang, tidak menggurui. Ia tidak ingin menjadi pusat. Ia ingin semua bergerak bersama. Namun, tidak semua alumni merasa tenang dengan perubahan ini. Ada 1-2 orang yang mulai merasa tersisih. Bukan karena tidak diajak, tapi karena peran mereka yang dulu dominan, kini tidak lagi dibutuhkan. "Sekarang semuanya serba diam," kata salah satu dari mereka suatu hari. "Dulu kalau reuni, kita rame." Kalimat itu tidak dijawab siapapun. Karena mereka mulai sadar, keramaian tidak selalu berarti kebermanfaatan. Santri itu tetap berjalan di jalurnya. Ia tidak tahu bahwa bagi sebagian alumni, kehadirannya kini menjadi cermin yang sulit dihadapi. Cermin yang tidak menyalahkan, tapi menunjukkan dengan jujur. Dan di titik inilah, cerita mulai memasuki fase yang lebih dalam. Bukan lagi tentang rasa malu yang muncul sesaat, melainkan tentang pertarungan batin orang-orang yang sedang belajar merendahkan diri. Tidak semua perubahan berjalan mulus. Ada satu peristiwa kecil yang sempat mengguncang keseimbangan yang mulai terbentuk. Seorang alumni mengusulkan agar kegiatan sosial itu dibuat lebih resmi. Ada logo, ada struktur, ada publikasi di media sosial. Alasannya terdengar masuk akal, supaya banyak yang tahu, supaya lebih banyak bantuan datang. Usulan itu memancing perdebatan pelan di grup. Tidak panas, tapi terasa berat. Beberapa alumni setuju. Mereka merasa publikasi adalah cara memperluas manfaat. Yang lain ragu, mereka takut niat berubah arah. Santri itu membaca semua pesan tanpa segera menjawab. Malam itu, ia mematikan ponselnya lebih awal. Ia duduk lama di masjid kecil dekat rumahnya, mengulang satu pertanyaan yang sudah lama ia kenal. Untuk siapa semua ini dilakukan? Keesokan paginya, ia mengirim satu pesan singkat ke grup. "Kita boleh besar, tapi jangan sampai sibuk terlihat." Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada argumen panjang. Anehnya, justru kalimat itu menghentikan perdebatan.
Beberapa alumni menanggapi dengan emoji sederhana. Yang lain memilih diam. Sejak saat itu pembicaraan di grup berubah arah. Lebih banyak membahas kebutuhan lapangan daripada rencana tampil keluar. Lebih banyak bertanya apa yang kurang daripada siapa yang pegang. Namun di balik ketenangan itu, ada satu alumni yang mulai merasa tersentuh paling dalam. Dialah orang yang dulu paling lantang tertawa saat reuni, yang candanya paling keras, yang merasa hidupnya sudah paling berhasil. Ia mulai sering terbangun malam, mengingat kembali wajah santri itu saat ditertawakan. Wajah yang tidak marah, tidak membalas, hanya diam. Suatu hari, tanpa memberi kabar ke siapapun, alumni itu datang ke desa dampingan. Ia ingin melihat langsung, bukan untuk memimpin, bukan untuk menilai, hanya ingin tahu. Di sana, ia melihat santri itu duduk di lantai bersama anak-anak, tidak membawa buku tebal, tidak memberi ceramah. Ia hanya mendengarkan anak-anak bercerita tentang sekolah, tentang orang tua, tentang mimpi-mimpi kecil yang rapuh. Alumni itu berdiri cukup jauh, tidak disapa, tidak juga diperkenalkan. Ia hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kecil. Bukan karena santri itu hebat di hadapannya, tapi karena ia sadar betapa dangkal ukurannya selama ini. Saat hendak pulang, alumni itu menghampiri santri itu. Suaranya tertahan. Kalau dulu aku banyak bicara, ia berhenti sejenak. Maaf. Santri itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Terima kasih sudah datang. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis. Tapi bagi alumni itu, kalimat singkat tersebut terasa seperti pintu yang dibuka perlahan. Sejak hari itu, alumni tersebut berubah paling drastis. Ia tidak lagi banyak bicara di grup. Tapi setiap ada kebutuhan, namanya selalu muncul paling awal. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Dan tanpa disadari siapapun, cerita ini mulai bergerak ke tahap yang lebih sunyi, namun lebih berat. Saat orang-orang yang dulu merasa tinggi harus belajar berjalan sejajar. Dan rasa malu perlahan berubah menjadi tanggung jawab. Perlahan, cerita tentang perubahan itu menyebar. Bukan lewat cerita besar, tapi lewat bisik-bisik kecil. Dari satu alumni ke alumni lain, dari satu desa ke desa berikutnya. Tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengatasnamakan diri. Semua bergerak seolah sudah sepakat pada satu hal yang sama, bekerja tanpa perlu terlihat. Namun justru di saat itulah ujian baru datang. Suatu sore, seorang pejabat daerah berkunjung ke pesantren. Kedatangannya sederhana, tapi maksudnya jelas. Ia mendengar tentang kegiatan sosial yang berjalan rapi tanpa struktur resmi. Ia menawarkan bantuan, fasilitas, dukungan, bahkan kemungkinan kerjasama jangka panjang. Sebuah tawaran yang bagi sebagian orang terasa sangat menggiurkan. Pengasuh pesantren menyambut dengan sopan. Santri itu diminta ikut duduk mendampingi. Beberapa alumni juga hadir. Suasana pertemuan hangat, tapi penuh pertimbangan. Kegiatan seperti ini bagus, kata pejabat itu. Sayang kalau tidak dikembangkan lebih besar, tapi tentu harus ada penanggung jawab yang jelas. Kalimat itu menggantung. Semua mata secara tidak sadar kembali tertuju pada santri itu. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan ejekan, ini peluang. Dan peluang seringkali datang membawa resiko yang halus. Santri itu diam sejenak sebelum bicara. Ia menatap pengasuh pesantren, lalu para alumni. Kami tidak menolak bantuan, katanya pelan. Tapi kami tidak ingin kehilangan cara kerja kami. Pejabat itu mengangguk, menunggu. Kalau harus ada nama, lanjut santri itu, biarlah atas nama pesantren, bukan perorangan. Beberapa alumni menunduk. Mereka paham maksudnya. Ia kembali menolak menjadi pusat. Bukan karena takut tanggung jawab, tapi karena ia tahu betul, pusat perhatian adalah awal dari banyak keretakan. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan cepat. Tidak ada kesepakatan besar, tidak ada foto bersama, tapi justru itu yang membuat semua orang pulang dengan perasaan lega.
Malamnya di grup alumni, percakapan kembali muncul. Kalau tadi kamu mau ambil peran itu, kami pasti setuju. Kamu bisa jadi tokoh besar. Santri itu membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Aku tidak ingin besar sendirian. Kalimat itu tidak ramai dibalas, tapi ia menetap di benak mereka semua. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati para alumni ada sesuatu yang berubah lagi. Mereka mulai belajar satu hal yang lebih sulit daripada menahan ejekan, menahan keinginan untuk menonjol. Dan disitulah cerita ini bergerak menuju tahap yang lebih dalam. Bukan lagi tentang siapa yang dulu salah menilai, melainkan tentang siapa yang sanggup tetap rendah hati ketika diberi kesempatan untuk naik. Sejak pertemuan dengan pejabat daerah itu, suasana di antara para alumni berubah semakin tenang. Tidak ada lagi perdebatan panjang. Tidak ada lagi dorongan untuk cepat besar. Seolah semua sepakat untuk menurunkan suara hati masing-masing agar bisa mendengar dengan lebih jernih. Santri itu kembali ke rutinitasnya. Pagi mengajar, siang berkunjung ke desa-desa dampingan, sore mendampingi anak-anak belajar, malam mencatat kebutuhan. Hidupnya tetap sama. Yang berubah hanya jumlah orang yang kini berjalan bersamanya. Namun justru di tengah ketenangan itu, ujian lain datang dari arah yang lebih pribadi. Suatu hari, orang tua santri itu dipanggil oleh tetangga. Ada acara keluarga besar, dan seperti biasa, perbincangan mengarah pada satu topik yang tak pernah jauh, keberhasilan anak-anak mereka. Ada yang membanggakan anaknya jadi pegawai, ada yang menyebut anaknya sudah mapan. Lalu, tanpa niat jahat yang jelas, seseorang bertanya, "Anakmu sekarang ikut kegiatan yang kemarin itu ya? Tapi kerjanya apa sebenarnya?" Orang tua santri itu terdiam sejenak. Ia tidak menjawab dengan cerita panjang, tidak pula membela. Ia hanya berkata, "Dia hidup tenang." Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan keyakinan penuh. Kabar kecil itu sampai ke telinga santri, bukan sebagai keluhan, tapi sebagai cerita biasa. Namun malam itu ia duduk lebih lama dari biasanya. Ia menyadari bahwa perubahan yang sedang terjadi tidak hanya menguji orang-orang yang dulu menertawakan, tapi juga dirinya sendiri. Apakah ia sanggup terus berjalan di jalur yang sunyi ini ketika pengakuan mulai mendekat dari berbagai arah? Beberapa alumni mulai bertanya hal serupa, tapi dengan nada berbeda. Kamu tidak ingin hidup lebih nyaman? Kesempatan seperti kemarin tidak datang dua kali. Santri itu tidak langsung menjawab. Ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu lahir bukan dari niat buruk, tapi dari cara pandang lama yang belum sepenuhnya runtuh. Suatu malam, ia mengumpulkan beberapa alumni yang paling aktif membantu. Bukan rapat resmi, hanya duduk melingkar di teras pesantren. "Aku ingin kalian tahu satu hal," katanya pelan. "Aku bukan menolak perubahan, aku hanya takut kehilangan arah." Mereka mendengarkan tanpa menyela. "Kalau suatu hari aku mulai sibuk menjaga nama," lanjutnya, "tolong ingatkan aku kenapa kita mulai." Tidak ada janji besar yang diucapkan. Tapi malam itu, mereka semua paham bahwa perjalanan ini belum selesai. Justru semakin dekat ke akhirnya, godaan untuk menyimpang akan semakin halus. Dan disitulah cerita ini bergerak menuju fase yang lebih menentukan. Bukan tentang ejekan, bukan tentang rasa malu, melainkan tentang keteguhan untuk tetap lurus saat jalan mulai lapang. Waktu terus bergerak, dan jaringan kecil yang dibangun dengan sunyi itu mulai menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak yang dulu hampir putus sekolah, kini kembali berangkat pagi dengan seragam rapi. Beberapa orang tua mulai berani bermimpi lagi untuk anak-anak mereka. Semua berjalan tanpa seremoni, tanpa dokumentasi berlebihan. Namun, perubahan yang paling terasa justru terjadi di dalam diri para alumni. Mereka mulai belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di bangku pesantren secara eksplisit.
menerima bahwa hidup tidak selalu harus diukur dengan hasil yang bisa dipamerkan. Dan pelajaran itu datang bukan dari ceramah, tapi dari melihat langsung bagaimana santri itu menjalani hari-harinya. Suatu sore, seorang alumni mengajak santri itu berbincang lebih lama. Mereka duduk di bawah pohon tua di halaman pesantren. "Kamu tidak pernah merasa rugi?" tanya alumni itu hati-hati. "Melihat teman-teman lain hidupnya terlihat lebih mudah?" Santri itu tersenyum tipis. "Aku pernah," jawabnya jujur. "Tapi rasa itu tidak bertahan lama, karena setiap kali aku ragu, aku bertemu orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat." Alumni itu terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi membuka ruang sunyi di dadanya. Tak lama setelah itu, datang kabar bahwa pesantren akan menerima santri baru dalam jumlah cukup besar. Kebutuhan meningkat, tanggung jawab bertambah. Para alumni mulai cemas, apakah sistem yang berjalan diam-diam ini sanggup menampung beban baru? Santri itu mengajak mereka duduk bersama lagi. Kali ini lebih banyak yang hadir. "Kita tidak perlu memperbesar diri," katanya pelan. "Kita hanya perlu memperbesar kepercayaan." Ia membagi peran dengan lebih rapi. Tidak ada jabatan, tidak ada struktur kaku, hanya kesepakatan dan tanggung jawab. Menariknya, para alumni menerima itu tanpa keberatan. Mereka justru merasa lebih ringan. Namun di balik semua itu, santri itu tahu satu hal. Perjalanan ini tidak bisa selamanya bergantung padanya. Cepat atau lambat, ia harus benar-benar melepaskan pusat kendali. Dan pikiran itu mulai mengusik malam-malamnya. Suatu malam, ia kembali duduk bersama pengasuh pesantren. "Abah," katanya pelan, "kalau suatu hari saya tidak ada, apakah semua ini akan tetap berjalan?" Pengasuh itu tersenyum. "Kalau kamu terus ingin ada, mungkin tidak," jawabnya tenang. "Tapi kalau kamu menyiapkan mereka untuk berjalan tanpa kamu, insya Allah iya." Jawaban itu tidak langsung dipahami sepenuhnya, tapi santri itu menyimpannya dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, ia mulai melangkah setengah langkah ke belakang. Tidak menarik diri, tapi memberi ruang. Ia membiarkan alumni lain mengambil keputusan kecil, membiarkan mereka belajar dari kesalahan ringan, membiarkan proses berjalan. Dan untuk pertama kalinya, santri itu merasakan sesuatu yang berbeda, kelegaan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena ia tidak lagi merasa harus menjadi penopang tunggal. Perlahan, peran santri itu benar-benar menyusut. Bukan karena ia pergi, tapi karena ia sengaja mundur setengah langkah. Ia mulai lebih banyak mengamati daripada mengarahkan. Jika dulu setiap keputusan kecil selalu melewati dirinya, kini ia membiarkan alumni lain menyepacaki bersama. Awalnya terasa canggung, ada keputusan yang terlambat, ada koordinasi yang kurang rapi, ada bantuan yang hampir salah sasaran. Tapi santri itu tidak langsung turun tangan. Ia membiarkan mereka merasakan konsekuensi kecil, lalu membantu memperbaiki dengan tenang. Para alumni mulai mengerti bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang niat baik, tapi juga tentang kesabaran menjalani proses. Mereka mulai belajar mendengarkan satu sama lain, bukan hanya mendengarkan santri itu. Suatu hari, seorang alumni datang membawa kabar yang membuat semua terdiam. Ada lembaga besar yang tertarik mengadopsi model kerja mereka. Tawaran itu lebih konkret dari sebelumnya. Ada dana besar, ada fasilitas, ada kemungkinan ekspansi ke banyak daerah. Berita itu cepat menyebar. Sebagian alumni antusias, sebagian ragu. Semua mata kembali tertuju pada santri itu, meski ia tidak lagi di depan. "Kita harus tanya dia," kata seseorang. Santri itu akhirnya diminta hadir dalam pertemuan kecil, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai penasehat. Ia mendengarkan semua pendapat tanpa menyela. Setelah semua bicara, ia baru angkat suara. "Kalau ini diterima," katanya pelan, "kita harus siap berubah." Ruangan hening. "Tidak semua perubahan buruk," lanjutnya. "Tapi kita harus jujur. Apakah kita siap kehilangan cara kerja yang selama ini kita jaga?" Tidak ada jawaban cepat. Ia tidak mengatakan setuju, tidak pula menolak. Ia hanya mengingatkan satu hal yang selama ini menjadi dasar, niat. Pertemuan itu ditutup tanpa keputusan. Tapi kegelisahan mulai terasa. Karena untuk pertama kalinya sejak reuni,
Pilihan yang dihadapi bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang arah. Malam itu, santri itu pulang lebih larut. Ia berjalan sendirian melewati halaman pesantren yang sepi. Ia sadar, cepat atau lambat, ia harus benar-benar melepaskan. Bukan hanya peran, tapi juga bayangan tentang dirinya di mata orang lain. Di rumah, ia membuka buku catatan lama. Buku yang berisi nama-nama anak, kebutuhan kecil, dan catatan sederhana. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat pendek. Jangan jadikan dirimu pusat. Ia menutup buku itu perlahan. Keputusan itu akhirnya diambil tanpa suara besar. Lembaga besar yang menawarkan kerjasama diberi jawaban sopan. Tidak menutup pintu, tapi juga tidak membukanya lebar-lebar. Kerjasama kecil dipilih. Uji coba. Tanpa kontrak panjang. Tanpa perubahan struktur mendadak. Bagi sebagian alumni, keputusan itu terasa setengah-setengah. Ada yang kecewa, ada yang lega. Tapi tidak ada yang membantah. Mereka mulai terbiasa berjalan tanpa perlu semua keinginan dipenuhi. Santri itu tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Ia hanya diminta pendapat, lalu diminta duduk kembali. Dan justru disitulah ia tahu, proses yang ia harapkan mulai berhasil. Mereka tidak lagi bergantung padanya. Beberapa minggu kemudian, ia mulai jarang terlihat. Bukan menghilang, tapi tidak selalu ada di setiap kegiatan. Jika dulu ia selalu menjadi orang pertama datang dan terakhir pulang, kini ia datang seperlunya, pulang seperlunya. Pada awalnya, beberapa alumni mencari-carinya. Dia kemana? Kenapa sekarang jarang kelihatan? Pengasuh pesantren menjawab singkat, dia sedang belajar melepaskan. Kalimat itu terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi perlahan mereka mengerti. Santri itu tidak pergi karena lelah, ia pergi karena percaya. Suatu sore, seorang alumni yang dulu paling keras mengejeknya duduk sendirian di aula pesantren. Ia membuka ponsel, membaca ulang percakapan lama di grup alumni. Candaan, ejekan, tawa, semua terasa asing sekarang. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bukan santri itu yang berubah paling jauh, melainkan dirinya sendiri yang paling tertinggal dalam memahami makna hidup. Malamnya, ia menulis pesan panjang di grup alumni. Tidak banyak kata indah, hanya pengakuan jujur tentang rasa malu yang selama ini ia simpan. Ia menulis bukan untuk dibalas, tapi untuk melepaskan beban. Pesan itu dibaca banyak orang. Tidak ada yang langsung membalas. Tapi keesokan harinya, satu persatu alumni mulai melakukan hal yang sama, mengakui kesalahan tanpa drama. Santri itu tidak ikut membaca percakapan itu. Ponselnya sengaja dimatikan. Ia sedang berada di desa kecil, menemani seorang anak belajar membaca. Dunia yang sunyi, tapi nyata. Dan disitulah ironi terbesar cerita ini terbentuk. Saat orang-orang sibuk mengakui kesalahan masa lalu, orang yang dulu mereka remehkan justru sudah melangkah lebih jauh, tanpa perlu menoleh ke belakang. Tamat.